Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semada, kembali lagi di Jurnal Semada Podcast. Nah, kalian gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jurnal Semada ekspresikan diri, raih prestasi. Semada bebas semua, luar biasa. Jadi sebelumnya saya mau mengenalkan diri saya dulu nih. Nama saya Sultan Farazan, saya salah satu siswa SMA Negeri 2 Pekalongan yang kali ini berkesempatan menjadi pembawa acara Jurnal Semada Podcast episode 2. Nah, kali ini kita kedatangan tamu inspiratif nih. Pastinya kalian sudah pada tahu kan, beliau adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Pekalongan. Nama beliau Bapak Dr. Sigit Mangunwartoyo yang kerap disapa sebagai Pak Sigit. Nah, monggo Pak bisa perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memperkenalkan, nama saya Sigit Mangunwartoyo. Alhamdulillah diamanai pada tahun ini sejak tahun 2022 untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Pekalongan. Hebat semua, luar biasa. Ada lagi Mas Sultan? Bapak dari ini kan baik Pak. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banget Pak sebelumnya karena Pak sudah bisa menempatin diri buat datang ke podcast ini dan jadi narasumbernya. Dan sedikit informasi aja Pak, kalau podcast episode 2 ini angkat tema layang pandang tentang SMA Negeri 2 Pekalongan. Jadi nanti kita bakal bahas tentang SMA Negeri 2 Pekalongan. Baik, sebelum bicara lebih jauh, mungkin Bapak bisa jawab pertanyaan saya dulu ini Pak. Silakan. Pak Sigit, hobinya apa nih Pak? Hobi membaca dan menulis. Kemudian dulu waktu kecil kita hobinya olahraga, tapi mungkin usia jadi kuantitas olahraganya itu agak berkurang. Jadi kalau dulu itu setiap minggu kita sepak bola, sekarang ya paling olahraganya jalan-jalan, lari seperti, tapi tetap olahraga harus kita lakukan. Masya Allah. Pak Sigit alamatnya di mana Pak Sigit? Alamat di Purbalingga, saya aslinya Purbalingga di Desa Kalimanang Wetan, RT 1 RW 3. Dan Bapak bisa cerita sedikit Bapak tentang kesibukan Bapak? Ya, aktivitas saya selama ini hari-hari ini ya saya berada di SMA Negeri 2 Pekalongan. Aktivitasnya mendampingi siswa-siswa, mendampingi Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Pekalongan. Aktivitasnya seperti itu, dan selain itu juga ada aktivitas lain yang di rumah ya bersama keluarga. Masya Allah. Oke Pak, kita langsung lanjut sih ya Pak pertanyaannya. Silakan. Jadi di sini saya punya lumayan banyak nih Pak pertanyaan. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama Pak. Jadi bagaimana sih Pak visi SMA Negeri 2 Pekalongan itu sendiri? Oke, bicara masalah visi sekolah SMA Negeri 2 Pekalongan, ya saya akan mengatakan bahwa visinya itu adalah berbudi pekerti luhur, kemudian tentunya berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya adalah berprestasi, kemudian terampil dengan wawasan global dan berbudaya lingkungan sesuai dengan nilai dan karakter bangsa, yang merupakan perwujudan dari pengalaman Pancasila. Itu visi SMA Negeri 2 Pekalongan. Dan kiat untuk mewujudkan visi itu sendiri gimana? Ada 4 hal yang mendasar untuk visi itu. Yang pertama tadi adalah iman. Jadi siswa-siswa kita itu diharapkan untuk memiliki iman dan takwa. Kemudian yang kedua adalah berprestasi. Tentunya titik berat untuk siswa-siswa SMA Negeri 2 Pekalongan adalah bagaimana mereka menjadi instan yang berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah berwawasan global, sehingga harapannya semua siswa SMA Negeri 2 Pekalongan itu memiliki wawasan yang luas, wawasan yang tentunya bisa membekali mereka untuk beradaptasi atau mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah tentunya mereka punya karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, sehingga siswa-siswa kita itu memiliki karakter dengan nilai-nilai yang Pancasila, seperti itu. Masya Allah. Berarti dengan sekolah di SMA 2 kita bisa nggak cuma belajar ya Pak ya, jadi kita bisa membuat karakter orang jadi lebih baik lagi. Seperti itu tujuan visi misi secara garis besar SMA Negeri 2 Pekalongan, seperti itu.
Masya Allah. Dan saya mau bertanya Pak tentang SDM pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Pekalongan itu gimana? Oh, luar biasa. SDM di SMA Negeri 2 Pekalongan itu sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Bahwa pendidik di tenaga pendidik SMA Negeri 2 Pekalongan secara pendidikan itu sudah ada yang S2 itu pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak guru penggerak. Ada sekarang ini sudah ada 7 yang berproses menjadi guru penggerak, sehingga berbicara masalah sumber daya pendidik di SMA Negeri 2 Pekalongan itu sangat luar biasa. Dan saya juga melihat bagaimana mereka memiliki kompetensi, semangat belajar yang tinggi, kolaborasi yang tinggi, kemudian rasa pantang menyerah yang tinggi, itu ada di dalam diri Bapak Ibu guru semua. Luar biasa. Wow, berarti dengan itu kita bisa lebih wujudin visi SMA Negeri 2 ya. Tentunya akan mendukung mencapai visi bersama seperti itu. Dan untuk kiat memajukan, tadi kan sudah nih Pak, kiat untuk memajukan visi-visinya. Dan untuk kiat memajukan SMA-nya sendiri bagaimana Pak? Ya. Tentu ketika kita ingin memajukan SMA Negeri 2 Pekalongan tidak bisa dilepaskan dari visinya. Jadi kiat-kiatnya ada 4 hal itu. Ya, satu, kita harus berkolaborasi. Pertama, berkolaborasi. Kita tidak bisa menjadi yang terbaik tanpa berkolaborasi. Yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia, entah itu sumber daya guru, karyawan maupun siswanya. Kita harus kembangkan itu. Dengan mengembangkan sumber daya manusianya, tentu untuk mencapai visi kita akan lebih mudah. Karena apa? Karena dengan sumber daya yang unggul, sumber daya yang berkualitas, maka tujuan ke arah visi kita SMA Negeri 2 Pekalongan itu akan tercapai. Jadi tadi kiatnya adalah bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita untuk mengembangkan sumber daya manusianya, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan, memberdayakan siswa-siswanya dengan segala kompetensinya. Berarti 2 hal unggul yang saling dikolaborasikan ya Pak ya? Iya. Insya Allah. Dan karena udah kelihatan Pak nih potensi SMA Negeri 2 Pekalongan Pak, dan akhirnya saya mau nanya, kalau prestasi di SMA Negeri 2 Pekalongan gimana? Oh, bicara masalah prestasi di SMA Negeri 2 Pekalongan itu tidak kalah dengan SMA lain. Artinya bahwa SMA Negeri 2 Pekalongan itu di segala lintas sektor, baik itu akademik maupun akademik, itu memiliki prestasi yang luar biasa. Begitu juga kemarin kita baru saja memiliki sebuah prestasi dari Duta Wisata Mbak Mas Kota Pekalongan. Kita juga memiliki siswa kita menjadi perwakilan untuk menjadi Duta Mas Berkepribadian, menjaga prestasi penghargaan Mas Berkepribadian. Itu salah satu untuk pariwisatanya. Ada juga untuk prestasi-prestasi lain di Popda, kita juga di futsalnya menjadi juara, kemudian juga ada di volleynya, ada juga di atletik juga ada. Jadi kalau berbicara masalah prestasi, SMA Negeri 2 Pekalongan Masya Allah, menjadi sesuatu yang bisa kita tonjolkan. sudah satu langkah lebih maju ya Pak. Ya. Dan tadi Pak Sigit sempat bicara tentang olahraga seperti volley atau apa. Boleh cerita sedikit nggak Pak tentang ekskul yang ada di SMA 2? Oke. Ekskul di SMA Negeri 2 Pekalongan itu ada beberapa. Dan ekskul ini mewadahi minat bakat dari peserta didik atau siswa. Salah satunya adalah volley, kemudian cabang olahraganya ada basket, ada futsal. Ini cabang-cabang olahraga yang ada di ekstra SMA Negeri 2 Pekalongan. Secara seni musik pun ada, Jadi siswa-siswa yang memiliki talenta, bakat seni bermusik seperti itu, kita wadahi dengan adanya ekstra seni musik. Adapun juga ada ekstra terkait dengan keimanan takwa. Tadi visi misinya kan beriman seperti itu. Ada juga di situ ekstra rohis. Jadi untuk ekstra yang ada di SMA Negeri Pekalongan, insya Allah sudah mewadahi minat bakat dan keinginan peserta didik. Dan ekstra ini pun bisa berkembang nantinya. Ketika memang seiring perkembangannya minat bakat mereka itu peserta didik memiliki hal yang lain yang perlu diwadahi. Insya Allah. Dan itu untuk ekstrakurikulernya ya Pak? Iya. Kalau untuk di bidang akademiknya sendiri, suasana belajar di SMA Negeri 2 Pekalongan itu gimana ya Pak? Oke. SMA Negeri 2 Pekalongan itu adalah sekolah penggerak angkatan pertama.
kita tidak bisa menafikan itu, punya tanggung jawab itu, maka proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Pekalongan itu mengambil roh dari sekolah penggerak, yaitu peranannya sebagai transformasi pendidikan. Di situ pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi poin penting yang dilaksanakan pembelajaran di SMA Negeri 2 Pekalongan. Jadi proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Pekalongan itu adalah menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini artinya bahwa kita memfasilitasi peserta didik dengan segala perbedaannya. Bapak Ibu guru itu memberikan pembelajaran dan pelayanan yang berbeda ke masing-masing peserta didik. Karena tadi konsep pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi sangat bebas ya Pak. Saya sampai bingung Pak ngomong Pak. Ya. Dan pastinya semua itu pasti didukung dengan fasilitas yang memadai ya Pak ya. Dan selanjutnya saya mau tanya fasilitas ya Pak. Ya, silakan. Kalau boleh tahu fasilitas di SMA Negeri 2 apa sih Pak, sehingga SMA 2 itu bisa memadai buat membentuk karakter siswa yang lebih maju. Ya, sarana prasarana di SMA Negeri 2 Pekalongan itu luar biasa dengan kisaran luas 3 hektar. Tentunya lingkungan di SMA Negeri 2 Pekalongan itu secara bangunan, secara lingkungan itu tertata dengan baik. Itu yang pertama. Di sini ada pembelajaran outing class. Kita menyediakan taman-taman juga, nanti bisa dilihat nanti taman-taman di SMA Negeri Pekalongan itu sangat indah. Di situ ada gazebo-nya, itu untuk pembelajaran outing class-nya. Adapun untuk pembelajaran di dalam kelasnya, di dalam kelasnya itu kita sudah menyediakan sarana prasarana, entah itu LCD, TV digital untuk menjadi media Bapak Ibu guru berinteraksi memfasilitasi peserta didik dalam belajarnya. Jadi untuk di situ juga kita punya lab bahasa, lab kimia, lab biologi, dan sarana prasarana yang lain. Seperti itu, Mas. Oh, jadi nggak cuman cara belajarnya aja yang bagus, tapi fasilitasnya juga bagus. Akhirnya murid lebih senang belajar gitu ya. Saya sendiri kalau misalnya lagi bosan belajar nih, istirahat bisa keliling-keliling semada biar semangat belajarnya muncul lagi gitu Pak. Dan kan tadi Pak Skida sempat bilang kalau ada siswa semada yang berprestasi gitu. Dan saya harap mereka bisa berprestasi, nggak waktu sekolah di semada aja Pak, jadi lulusnya bisa tetap berprestasi. Dan untuk peluang alumni semada buat lanjutkan ke perguruan tinggi sendiri gimana Pak? Ya, sangat besar. Peluang alumni SMA Negeri 2 Pekalongan untuk melanjutkan di perguruan itu sangat besar. Kemarin ada siswa kita yang diterima di kedokteran. Kemudian kita akan akreditasinya A. Artinya prosentase untuk penerimaan peserta di jalur undangan itu atau jalur prestasi itu, bahwa kuotanya itu sangat besar sampai 40%. Sehingga untuk berbicara masalah peluang peserta didik untuk melanjutkan di perguruan tinggi itu sangat besar. Tinggal nanti siswa-siswa kita termotivasi untuk menggunakan saluran tersebut. Nah, harapannya nanti di dalam proses untuk mencapai pada titik mereka mencapai cita-cita menjadi seorang mahasiswa sesuai dengan jurusannya, tentu nanti kita berproses. Nanti kita bentuk tim dari BK untuk menjadi fasilitator mereka, untuk membantu mereka mendampingi para siswa untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ada yang sampai masuk ke dokter ya? Ada dokteran. Terus banyak juga ya Pak ya yang masuk lewat SNBP sebenarnya. Iya, sangat. Dan Pak Sigit boleh ngasih tahu nggak nih Pak ke pemirsa gimana nih harapan Pak Sigit sendiri buat siswa-siswinya SMA 2 Negeri Pekalongan? Oke, harapan kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Pekalongan bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, yakinlah bahwa kita semua itu bisa menjadi orang yang sukses. Yakinlah bahwa kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu jadi harapannya apapun potensi diri kita, siswa-siswa SMA Negeri 2 Pekalongan harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Harus optimis dulu ya. Harus optimis.
Dan buat pandangan Bapak mengenai SMA Negeri 2 Pekalongan sendiri bagaimana? Ya, selama setahun ini di SMA Negeri 2 Pekalongan kesannya adalah luar biasa. Luar biasa. Dari siswanya, dari gurunya, dari lingkungannya itu luar biasa. Sehingga tinggal kita nanti bersama-sama untuk mewujudkan Semada yang hebat Semua. Berarti sudah sesuai dengan jargonnya Pak. Hebat semua, luar biasa. Wah, sahabat Semada, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama. Pak Sigit sudah bisa hadir ke sini dan bisa bicara dengan saya. Terima kasih banyak nih Pak. Dan sebelumnya saya mau tanya nih Pak, kesan-kesan Pak Sigit dan harapan Pak Sigit buat jurnal Semada Podcast ini apa Pak? Untuk jurnal Semada Podcast, lakukan secara konsisten. Kesuksesan itu tidak instan. Kesuksesan itu adalah sesuatu yang konsisten. Maka disiplin, konsisten itu jalan untuk menuju kesuksesan. Tetap semangat akan memberikan kebaikan kepada banyak orang. Ini nih guys, kita udah dapat pesan-kesan dan apa ini pesan ya, pesan-pesan dari Pak Sigit. Dan selanjutnya kita mau minta doa restu nih biar podcast jurnal Semada Podcast ini kedepannya jadi lebih bermanfaat, lebih berkualitas dan lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Mungkin ada doa apa buat kita Pak? Ya, kepada jurnal podcast Semada, semoga selalu diberi kelancaran, semoga dijadikan kemudahan dan selalu istiqomah di dalam jalan kebaikan. Terima kasih banyak nih Pak, udah dikasih doa, udah diluangin waktunya, terus udah sempat ngobrol-ngobrol banyak tadi tentang Semada. Baik sahabat, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Semada dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.